Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video tutorial pembuatan game edukasi menggunakan Kostrad. Masih bersama saya Bapak Aven Afrianto. Di pertemuan terakhir kita sudah di halaman home ya, di tampilan menu utama. Ya, kita sudah membuat animasi seperti ini. Dan kita sudah memasukkan pada event home ya, atau home event kita sudah membuat event untuk tombol play dan pause pada sound ya. Selanjutnya kita akan membuat tombol yang sebelah kanan yang nanti akan berfungsi untuk memunculkan sebuah pop-up profil saya ya sebagai pembuat game ini atau sebagai developernya. Oke, sebelum ke arah sana saya pengen menunjukkan bagaimana mengolah game aset yang kita download dari Freepik ya. Saya mengetahui kalau beberapa siswa itu masih kesulitan dalam mengolah atau mengedit game aset yang telah kita download ya. Oke, di sini misalnya kita sudah mendownload game aset dari Freepik. Nanti saat kita download akan diberikan game berbentuk zip seperti ini. Langkah pertama adalah kita ekstrak terlebih dahulu. Jadi klik kanan pada objeknya. Setelah itu pilih extract file, tekan OK ya. Setelah diekstrak kita akan mendapatkan sebuah folder baru seperti ini. Jika di dalam foldernya ya, jika kita buka di dalam foldernya nanti akan diberikan dua file gambar ya. Yang satu adalah gambar bitmap yang berformat JPG dan yang kedua gambar EPS atau gambar vektor. Di beberapa kasus mungkin kita diberikan lebih dari dua gambar ya, tapi yang jelas kita akan diberikan minimal dua gambar ini. Jadi EPS dan gambar bitmap atau JPEG atau PNG. Kalau kita ingin mengeditnya menggunakan Photoshop, kita tentu hanya membutuhkan gambar yang bitmap ya. Tapi jika kita ingin mengelolanya menggunakan Adobe Illustrator atau Adobe Corel, kita butuh gambar vektor IPS seperti ini. Alangkah lebih baiknya kita menggunakan gambar yang vektor, karena gambar vektor itu gambarnya memiliki kualitas gambar yang jernih ya, dan mengeditnya itu relatif lebih mudah. Oke, setelah ini ya, kalian langsung buka saja untuk file IPS-nya ya. Pastikan pada laptop atau PC kalian sudah terinstall Adobe Illustrator ya. Kalau menggunakan Corel gimana ya? Corel sebenarnya bisa ya, file EPS kita langsung impor ke Corel, tapi nanti ada beberapa kasus itu gambarnya yang dihasilkan tidak sempurna kalau kita mengeditnya di produk Adobe, atau di sini yang kita pakai adalah Adobe Illustrator, karena EPS sendiri itu adalah produk format file yang dikeluarkan oleh perusahaan Adobe. Jadi alangkah lebih baik kita menggunakan Adobe Illustrator ya. Jadi kalau sudah terinstall akan ada gambar seperti ini ya, ikonnya pada file EPS nya. Langsung dibuka saja dengan cara double klik. Ini adalah isi gambarnya. Sebenarnya di dalam game asset sudah saya pisah-pisahkan ya. Jadi di Illustrator nanti kita hanya memisahkan objek-objek ini ya. Ya, langkah pertama kita pastikan dulu apakah objeknya tergroup ya. Kalau tergroup seperti ini, kalian ungroup dulu terlebih dahulu, yaitu klik kanan.
Ya, setelah itu hapus backgroundnya ya, karena kita nggak membutuhkan backgroundnya. Jika sudah terhapus seperti ini, pastikan pada layer sudah tidak ada layer yang lain ya untuk background ya, tinggal objek seperti ini. Setelah itu kalian slashing atau kalian potong menggunakan slash tool, yaitu di sini di slash tool di toolbox ya, di bagian agak bawah slash tool kalian buat seperti ini ya. Ini adalah objek yang akan kita ekspor. Jadi mungkin tidak semua objek yang kita gunakan, jadi kalau beberapa objek saja bisa kita buat slash seperti ini. Untuk slash yang lebih mudah itu ada cara yang lain, saya ulangi ya, ini cara yang manual itu seperti itu. Kalau cara yang lain bisa kalian klik, oh ya, ini masih tergroup, kalian ungroup dulu kalau seperti ini ya, usahakan terpisah seperti ini ya. Kalau filenya sudah terpisah seperti ini, kita bisa slashing secara auto ya. Klik objeknya, terus kalian ke menu objek, terus pada menu slash kalian pilih create from selection ya, otomatis akan dibuatkan slash seperti ini ya, sesuai dengan ukuran dari objeknya. Lakukan yang sama dengan objek yang lain yang akan kalian gunakan. Ke menu objek, terus pilih slash, terus pilih create from selection ya. Sekali lagi, klik objeknya, pilih menu objek, pilih slash, dan terakhir adalah create from selection. Oke, mungkin 3 saja ya. Untuk yang akan kalian ekspor, kalian seleksi dulu slashnya yang telah kalian slash, yaitu kotaknya ini ya, kotak-kotak bagian ini kalian seleksi. Untuk menyeleksi lebih dari satu bisa menekan tombol shift. Oke, kalau objeknya sudah terseleksi seperti ini, maksud saya slashnya yang terseleksi seperti ini yang mau kita ekspor. Selanjutnya adalah kalian ke menu file, terus pilih save for web ya. Untuk settingan save for web, yang perlu disetting adalah format filenya yang di bagian kanan, untuk tipe filenya atau format file kalian pilih yang PNG 24. Setelah itu kalian ekspornya ini jangan all slash ya, tapi selected slashnya. Jadi yang kita ekspor hanya slash yang terseleksi saja. Setelah itu langsung klik save. Oke, kita diminta tempat penyimpanannya kita tempatkan sesuai dengan project kita. Oke, misal di sini ya. Terus setelah itu klik save. Oke, pada foldernya nanti kita akan diberikan folder baru yang bernama image, dan di dalamnya sudah ada folder gambar-gambar yang kita pisahkan tadi ya. Ada 3 gambar dan ini sudah transparan ya backgroundnya, karena kita pakai format PNG tadi ya, dan kita siap gunakan atau kita siap impor sebagai game asset di konstruk kita nanti. Oke, mungkin seperti itu tutorial bagaimana cara mengedit atau mengelola file hasil downloadan dari Freepik. Oke, kita lanjutkan ke konstruk ya. Oke, saya ulangi ya, untuk lanjutan dari konstruk ini kita akan mencoba memunculkan sebuah pop-up ya. Nanti pop-upnya hampir mirip ya animasinya dengan judulnya ini ya. Tadi dari luar atas terus masuk ke tengah ya pop-upnya yang berisikan profil kita.
ya, jadi dari atas ke bawah. Akan tetapi pop-up-nya tidak langsung muncul saat layout dijalankan, ya, akan tetapi munculnya itu saat tombol yang berada di kanan atas ini atau tombol profil ini, yaitu saat ditekan. Jadi tidak langsung berjalan saat layout dimulai, tapi saat ditekan saja pop-up itu muncul, ya. Terus pada pop-up-nya tentu kita berikan tombol close untuk mengembalikan atau menutup pop-up kita atau profil kita, ya, agar tidak menghalangi menunya. Oke, kita impor terlebih dahulu file asetnya, ya. Kita sudah buat pada bagian aset, ya, pada bagian elemen UI. Oke, ini ya, di sini sudah saya bagian profil ini, ya. Kalian bisa buat desain kalian sendiri, ya, ini hanya contoh saja. Oke, ini kita tarik ke produk kita, ke construct, ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita sesuaikan ukurannya. Oke, mungkin seperti ini, ya. Untuk menggunakan nanti animasinya kita gunakan Lightwin, ya, untuk animasi munculnya, ya, sama seperti tombol-tombol yang lain atau elemen yang lain, ya. Untuk menggunakan Lightwin, kemarin kayaknya ada siswa yang masih bingung, ya. Untuk target posisi itu adalah target akhirnya. Jadi kalau kita menginginkan target akhirnya di sini, berarti copy posisinya itu saat objeknya ada di layout seperti ini, atau posisi terakhirnya itu seperti ini, berarti biarkan di sini dulu baru di copy posisinya, ya. Ya, misalnya seperti ini. Contoh, nanti objeknya nanti munculnya akan berakhir di sini misal, ya. Baru letakkan di sini, ya, biarkan objeknya atau elemennya di sini, terus kalian tambahkan behavior Lightwin seperti ini, ya. Terus kalian copy position yang sekarang, koordinat posisinya kalian copy, ya, ke dalam target, ya, target parameter target pada behavior Lightwin, paste, ya. Nah, ini adalah posisi terakhir lah. Terus saat sudah selesai seperti ini dan settingan parameter sudah selesai, kalian baru dinaikkan atau disembunyikan ke posisi awalnya nanti, ya. Misal, ya, ini saya setting dulu durasinya misal 1 detik, dan aktif on start-nya jangan yes, ya. Nanti kalau yes, saat layout ini berjalan itu pop-up profil ini akan langsung muncul, ya. Padahal yang kita inginkan adalah profil ini muncul itu bukan saat layoutnya berjalan, ya, untuk pertama kali, tapi saat tombol profilnya yang sebelah kanan atas ini ditekan, ya. Jadi aktif on start-nya kalian no, ya. Jadi ini settingannya agak berbeda dengan elemen yang lain. Kalau elemen yang lain kan muncul, ya, saat pertama kali di run layoutnya, tapi kalau ini enggak. Oke, untuk jenis animasinya isi outback, ya. Untuk twin propertinya posisinya, ya, karena kita animasi yang berpindah. Oke, setelah itu kita baru tarik ke atas gini. Oke, seperti itu. Oke, terus untuk eventnya kita akan berikan event. Jadi eventnya adalah isinya saat tombol profil ini ditekan, maka Lightwin, animasi Lightwin pada elemen ini akan display, ya, karena ini masih no, ya. Jadi nanti akan play start
set play-nya akan yes, dan dia akan ke bawah animasi sesuai settingan kita di parameter ini. Oke, kita ke home event ya, home event, terus kita buat event yang baru. Oke, ini kita kondisinya adalah touch ya, saat di create, saat disentuh atau saat di tap sebuah objeknya adalah tombol ini ya, tombol profilnya yang tadi, tekan OK, terus down ya, terus aksi yang dilakukan adalah elemen profil ya, itu kalian ke bagian Lightwin ya, parameter sini ya, itu star ya, bagian startnya ini apa namanya, kalian next, kalian pilih ya, kalian next ya, ini baru start ya, terus tekan down aja ya. Oke, seperti itu. Oke, kita coba ya, kita run layout dari sini aja. Oke, seperti ini ya. Soundnya atau backsoundnya tidak berbunyi karena kita run layoutnya tidak dari awal ya. Oke, kita coba, kita klik tombol profilnya, apakah muncul ya, muncul seperti ini ya. Jadi di kanannya nanti di sini harusnya ada tombol close-nya untuk menghilangkan ini ya. Oke, kalau kita klik lagi seperti ini ya, dia akan munculkan, dia akan mulai dari awal lagi. Oke, sebenarnya kita bisa lakukan yang sama seperti apa namanya, tombol off play ini. Jadi tombol ini berfungsi dua ya, jadi untuk mengapply dan untuk mengpause musik ya. Ini pun juga bisa kita lakukan di tombol ini, jadi untuk memunculkan profil dan untuk menyembunyikan ya. Akan tetapi kita akan coba cara yang lain, jadi kita tambahkan di tombol ini saja pada bagian elemen profil ya, yang di depan ini, pop up ini, maka di sini ada tombol close-nya ya. Soalnya kalau kita gunakan tombol yang sama, nanti untuk kasus yang seperti ini biasanya user akan bingung ya untuk melakukan apa untuk menghilangkan pop up ini ya. Oke, kita close. Sekarang kita tambahkan elemen baru ya dari aset kita, yaitu ini tombol X ini ya, ini icon close ya. Kalian seret ke construct kayak gini, oh ya, paskan ini ya, project maksud saya layout home ya, seperti ini ya. Nah, untuk cara mengetahui posisi yang benar gimana kalau sudah apa namanya, kalau seperti ini kan, ini posisi awal ya, kalau kita taruh sini lah, pas posisi targetnya kan ini nanti juga animasinya sama pakai Lightwin ya lah. Posisi target yang benar nanti tidak mungkin kita kira-kira ya. Jadi kita ini posisikan target yang ada di Lightwin, kita copy balik ya untuk mengetahui posisi akhirnya nanti pada objek ini seperti apa. Nah, seperti ini, paste, tekan enter. Nah, dia kan posisinya nanti seperti ini ya. Nah, baru kita apa namanya, kita posisikan dan kita ubah ukurannya kayak gini. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Terus kita berikan dia apa namanya, behavior Lightwin juga. Jadi ke properties, klik objeknya ya, ke properties behavior, terus tambahkan behavior Lightwin sama. Terus kita copy posisi yang ini, posisi yang sekarang, untuk dijadikan posisi target yang di Lightwin. Oke, paste, terus kita setting sama isi outback ya, jenis animasinya. Terus ini juga sama ya, aktif on startnya kalian buat Diano. Terus untuk durasinya sama ya, karena berbarengan dengan elemen profil ini ya. Oke, seperti itu. Harus semua kalian naikkan untuk posisi awalnya. Oke, seperti itu ya. Untuk di home event
itu pun juga sama, kita tambahkan action ya, tambahkan action, karena kalau tetap seperti ini, kalau kita jalankan maka yang akan animasinya yang akan turun itu hanya elemen profilnya. Jadi tombol close-nya tadi masih ada di atas, jadi kita tambahkan untuk tombol profilnya, kita start Lightwin-nya ya. Ini pada Lightwin parameter yang playback control ya, yang start kayak tadi ya, tekan down ya. Jadi saat ada sentuhan atau touch atau tap ya pada objek tombol profil ya, maka akan menjalankan elemen profil ya, Lightwin-nya akan dijalankan, begitu pula dengan tombol close-nya ya, seperti itu. Oke, kita coba lagi. Oke, seperti ini, kita coba klik. Oke, keluar semua ya. Ya, seperti itu. Ya, sekarang kita gunakan tombol ini atau kita buat event tombol ini, saat diklik maka akan ada animasi elemen elemen si profil dan si tombol close ini naik ke atas. Oke, caranya gimana? Close ya. Caranya kalian tambah Lightwin lagi. Jadi Lightwin-nya ada dua. Lightwin pertama untuk menurunkan tadi ya, untuk animasi turun. Lightwin kedua nanti untuk animasi yang naik. Oke, jadi kalian tambahkan, klik objek ya. Kita klik objek yang elemen profil dulu, ke properties, terus tambah behavior, tekan plus, terus kalian tambahkan Lightwin lagi. Maka di dalam behavior-nya akan ada dua, Lightwin saja dan Lightwin 2 ya. Close, propertiesnya pun juga akan ada dua seperti ini. Oke, aktif on start-nya tentu no ya, karena Lightwin 2 ini akan berjalan saat tombol diklik, tombol close-nya. Ini twin-nya position benar. Terus untuk jenis animasinya isi outback saja lah. Untuk target posisinya adalah target yang kita tuju, yaitu naik ke atas, yaitu di sini ya. Jadi ini sudah posisi yang benar, kita langsung copy saja posisinya objeknya yang di sini ya. Copy terus taruh di parameter Lightwin 2 di bagian target position, paste. Oke, seperti ini. Terus durasinya kita kasih 1. Oke, lakukan yang sama kepada tombolnya. Oke, tambah behavior, tekan plus, tekan Lightwin, tekan add, terus kita setting Lightwin 2 nya ya, sama seperti elemen profilnya tadi kayak gini. Terus posisinya ini, terus durasinya adalah 1 detik. Oke, kalau sudah kita tutup ini. Oke, setelah itu kalian ke home event ya, kita buat event saat tombol close ini ditekan maka akan menjalankan Lightwin yang kedua, di mana Lightwin yang kedua itu animasinya adalah menghilangkan elemen ini ya, atau membuat elemen ini naik ya, untuk disembunyikan lagi ya. Oke, ke home event kita buat event baru, pilih touch ya, tekan next, terus on tap objek yang akan kita pilih adalah ini, tombol close nya ya, terus down, terus aksinya adalah yang kita cari adalah ini, elemen profil, next. Terus pada bagian ini ingat ya, Lightwin-nya di sini pun ada rangkap dua ya, ada Lightwin biasa, Lightwin 2. Jadi jangan bingung ya, karena di dalam objek ini ada dua Lightwin. Jadi yang kita panggil di sini, yang kita start adalah Lightwin yang kedua. Pilih start, terus next ya, terus down. Begitu pula dengan yang
tombol X-nya sendiri, yaitu yang kita tekan tadi itu juga naik ke atas sama persis. Latin 2, pilih start, next, dan down. Oke, kita coba run layout. Oke, seperti ini. Kita coba tekan tombol profil ya. Oke, muncul. Mungkin animasinya agak lemot ya kalau yang kalian lihat di sini, karena saya sambil menjalankan rekam layar menggunakan OBS, jadi agak berat laptop saya. Terus tekan ini ya, harusnya saat kita menekan tombol close ini, maka objek yang profil ini sama tombol close nya naik ya, close. Oke, seperti itu ya, walaupun mungkin animasinya nggak begitu terlihat ya, nggak apa-apa. Oke, yang penting bisa hilang ya, ini bisa hilang naik ke atas. Oke, seperti itu ya. Jadi tombol home kita, maksud saya halaman home ini sudah selesai ya. Nanti mungkin untuk tombol home yang akan kita edit hanya bagian tombol menu ini aja ya, yaitu saat diklik akan lari ke layout mengenal ya. Saat ini diklik lari ke layout menyusun, dan seterusnya ke layout yang lain, tombol-tombol yang bagian menu yang bawah. Oke, mungkin untuk hari ini ya, saya sudahi dulu tutorialnya karena saya record ini di malam hari. Terima kasih ya, tetap terus belajar ya, semangat untuk siswa-siswaku dalam pembuatan UPK-nya. Jangan menunda-nunda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.